the beat. Aduh, ramainya Bandung, seneng banget bisa dari Bandung. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Apa kabar wakil rakyat kita yang terpilih dengan anggaran 16 triliun rupiah? Ada 560 anggota dewan berasal dari 10 partai duduk di Senayan. Sebagian muka lama, setengahnya wajah baru dengan gaya serupa. Sudah 5 bulan mereka bekerja, berjanji menyelesaikan 37 RUU untuk negara. Publik perlu menjenguk mereka untuk bertanya kemajuan apa yang akan mereka cipta. Inilah Mata Najwa. Assalamualaikum Bandung. Apa? Bandung suaranya Joko. Thank you. Abang cinta aku memang tak berjujur. And I'm good. Oh I'm good. And I'm good. And talk to the God never true. Talk to the God never true. Memang kau rasa. Jabatan racun dunia karena dia rusakan semua lagi lebih keras apa? Sekarang oh hilang akal sehatku, hilang akal sehatku, hilang akal sehatku, memang kau racun. Jabatan racun dunia karena dia rusakan semua. Jabatan racun dunia gua percaya itu adanya. Oh Bandung, Walau. Oke Bandung, kita kasih lihat tepuk tangan kita di atas kepala yang lebih keras, come on. Racun, 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 racun. Pemirsa, 560 wakil rakyat, mereka adalah utusan-utusan terhormat yang mengemban amanat berat. Hari ini, di Sabuga, kami hadirkan wakil-wakil seluruh fraksi untuk bertatap muka dengan kita, konstituen mereka. Inilah, Nasir Jamil dari PKS, Teguh Juwarno dari PAN, Oki Asokawati dari P3, Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat, ada juga Popong Oce Junjunan dari Partai Golkar, Arif Suditomo dari Partai Hanura, Adian Napitupulu dari PDI Perjuangan, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem,
Moreno Suprapto dari Partai Gerindra, dan Krishna Mukti dari PKB. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong para wakil rakyat. Sudah lengkap semua, masih ada yang kurang? Semua fraksi? Masih ada yang kurang satu? Cepopong, cepopong. Cepopong mana, cepopong? Cepopong sebelah sini. Paling belakang Cepopong. Wakil rakyat yang paling senior. Ini Cepopong serahkan palu sama yang cantik, jangan bilang Bilangnya apa? iya. Iya. Iya, Cek. Ini Cepopong serahkan ya, dengan catatan jangan sampai hilang. Siap, Cek. Oke. Jadi pimpinan sidang diserahkan. Sudah beralih, palu sekarang ada di pimpinan sidang tuan rumah Mata Najwa. Adik-adik yang hadir hari ini kalau dilihat di sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama wakil rakyat, cuma perbedaan paling jelas adalah yang di sebelah sini sudah pernah duduk di Senayan. Ini muka lama. Kalau yang di sini baru sekarang nih duduk di parlemen, yang ini muka baru. Coba mau dites dulu, lebih percaya muka lama atau muka baru? Belum. Di mana-mana adik-adik sebelum sidang itu ada aturan main. Jadi di sidang rakyat kita kali ini juga harus jelas aturan mainnya. Setuju nggak? Setuju ya? Supaya saling menginterupsinya juga nanti rapi, kita lihat aturan main sidang rakyat Mata Najwa on stage Bandung berikut ini. Tata tertib sidang rakyat. 1. Sidang dipimpin tuan rumah Mata Najwa. 2. Peserta sidang adalah 10 anggota DPR mewakili fraksi masing-masing, panelis dan penonton di Sasana Budaya Ganesha. 3. Sesama perwakilan fraksi dapat saling memberi komentar atau tanggapan. 4. Panelis berhak untuk bertanya dan menyanggah pendapat anggota DPR. 5. Penonton mendapat kesempatan bertanya dan menginterupsi sidang dengan mendatangi tempat mikrofon yang disediakan. 6. Jalannya sidang, pertanyaan panelis dan giliran interupsi dikendalikan sepenuhnya oleh pimpinan sidang. Oke, sidang rakyat Mata Najwa on stage Sabuga kita buka. Sidang dibuka dan saya mau ke anggota DPR yang paling senior. Apa bedanya anggota DPR dulu dan sekarang, Sepopong? Baik, pada saat Orde Baru itu pasti tepat waktu. Pasti tepat waktu, betul ya. Karena apa? Karena kemungkinan kita terpengaruh oleh fraksi ABRI. Waktu itu masih ada fraksi ABRI, betul-betul taat waktu. Ya, jadi dulu lebih tertib. Yang sekarang, Cek? Kemudian, yang negatifnya, kalau sekarang interupsi itu aneh kalau tidak ada interupsi. Kalau dulu interupsi itu tabu. Ya. Kita tanya ke yang paling muda, Cek. Kita tanya, itu jawaban interupsinya saya arahkan ke yang paling muda yang hari ini hadir, ada Moreno dari Partai Gerindra. Kalau yang paling muda, ngelihatnya gimana anggota DPR yang sekarang? Ada unek-unek nggak yang mau disampaikan? Yang sekarang antara yang muda dan yang tua. Ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya adalah pengabdian pada saat kita masuk ke jadi anggota dewan. Tapi mungkin di sini perbedaannya adalah yang muda ini maunya cepat-cepat aja. Pembalap sih maunya cepet.
Mau cepet-cepet aja, tapi mungkin itu dia karena latar belakangnya kan belum begitu paham mengenai tatib, ya kan. Tapi seiring waktu kita yang muda-muda ini khususnya yang baru bisa menyesuaikan. Menyesuaikan jadi lama juga. Percuma dong nyesuaiin jadi lama. Menyesuaikan itu dalam arti gini, positif. Menyesuaikan itu kita sering bertanya kepada yang senior dan senior pun sering tukar pikirkan dan menerima masukan dari yang muda. Nah, jadi sini kolaborasi yang bagus sekali untuk membangun. Jadi nggak pernah nggak sabaran nih sama yang tua-tua. Langsung to the point aja kita. Nggak pernah nggak sabaran. Malu-malu nih ngomongnya. Tapi cantik sih mbaknya nih. Kalau saya mah nggak mempan karena politisi tahu pasti banyak bohongnya. Najwa, Mbak, interview. Silakan Bang Ruhut. Jadi maksud saya Najwa baik sekali. Kita satu-satunya lembaga yang membawa nama rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa. Dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu rebut. Menangkan hati rakyat. Kerja untuk rakyat. Bang Ruhut, itu sih omongannya pengamat dan penulis ketika ngomong rebut hati rakyat itu kan nunjuk diri sendiri. Kan udah duduk di Senayan. Udah merebut hati rakyat belum? Bang Poltak gimana? Sudah menawan hati rakyat belum? Saya tambah, suara rakyat, suara Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Betul. Sekarang Golkar lagi pecah kongsi. Kalau kemudian memaksa dan genting, sebagai ketua umum sebuah partai, dia wajib intervensi. Dan wajib didengarkan. Iya, karena bagaimanapun juga kita Jadi wakil rakyat atau wakil partai? Bagaimanapun juga kita sedang... Dipersembahkan oleh Kopiko 78 Degrees, Advan Funbook Windows. Karena pemilu sudah lewat dan sekarang kita mau menagih. Bang Adian, 5 bulan sudah apa yang dikerjakan atau Anda mau jujur-jujuran malam ini? Jujur saja, belum banyak yang bisa dilakukan. Ya, pertama, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Desember itu 65 hari. Bahkan kita dibagi komisi pun belum. Jadi selama 65 hari tidak tahu apa yang mau dilakukan. Karena berantem. Karena berantem di dalam. Nah, kenapa berantem? Tapi ini jujur, jarang-jarang ada politisi yang mau jujur. Silakan. Ya kenapa kemudian di DPR selama 65 hari ribut tidak putus-putus atau orang bilang berantem di luar sana? Ya saya pikir sudah hukum sejarah. Ketika ada pihak yang serakah, pasti muncul perlawanan. Ketika ada orang yang tamak, pasti akan ada penolakan. Ketika kemudian seluruh komposisi susunan kepemimpinan di DPR diambil oleh KMP saat itu, sementara mereka melupakan azas tertinggi dalam DPR sebagai musyawarah, saat itu terjadi pembangkangan. Masih ada dendam yang belum tersalurkan sepertinya? Karena selama 65 hari itu kan kita tetap dibayar rakyat. Oke. Interupsi. Yes, Mas Yunarto Wijaya. Jadi bukan masalah berantem sebulan, 2 bulan dan kemudian nggak bisa kerja. Kalau saya melihat, saya minta dikomentari ada nyanyian yang berbeda, yang bisa jadi otokritik buat anggota Dewan sendiri. Ada yang tahu lagu Surat Buat Wakil Rakyat Iwan Fals? Dulu lagunya Wakil Rakyat paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu. Setuju. Yang sekarang DPR kita bukan begitu. Dan ini mungkin saya minta komentar Bang Adian sama Bang Ruhut. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian ketua umum. Nah, komentar. Siapa yang mau jawab lebih dulu? Bang Adian? Semua terserah Ibu Ketua Umum? Kalau dibilang semua terserah Ibu Ketua Umum, pasti yang bicara itu bukan orang PDI Perjuangan. Kenapa? Yang saya tahu di PDI Perjuangan tidak seperti itu. Sebelum kita masuk rapat sidang komisi dan sebagainya, kita dikumpulkan, kita bicara tentang apa yang menjadi pemikiran strategis kita dan sebagainya, kita konsultasikan dengan DPP, kita diskusikan sama-sama, kita putuskan.
Ketua umum sebagaimana sebuah partai, sebagai seorang ketua umum, dia pasti punya kewenangan lebih. Tapi dia tidak mungkin mencampuri atau intervensi pada hal-hal yang ketika dia anggap tidak memaksa dan genting sifatnya. Tapi kalau kemudian memaksa dan genting, sebagai ketua umum sebuah partai, dia wajib intervensi. Dan wajib didengarkan. Iya, karena bagaimanapun juga kita Jadi wakil rakyat atau wakil partai? Bagaimanapun juga kita sedang... Ya. Karena bagaimanapun juga kita berpartai. Oke. Bisa Teman-teman dijawab Bang mahasiswa, Adian, wakil rakyat atau wakil teman-teman partai? mahasiswa di sini pasti berorganisasi. Kita membuat struktur organisasi, kita membuat tingkatan organisasi dan sebagainya. Ketua sebuah organisasi memang harus didengar. Kalau tidak, kita tidak berorganisasi. Kalau mahasiswa tidak berorganisasi, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu alasan kedua, karena di partai kita perempuan bisa memimpin. Iya. Kalau di partai lain? Saya tidak tahu. Kalau di partai lain di bawah kaki ketua Dewan Syuro mungkin? Saya mau ke Bang Ruhut. Bang Ruhut. Ya, yang populer itu surga di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki lain. Siapa yang interupsi? Oh, dari mahasiswa interupsi, silakan. Baik, saya Cete Wirarsa dari Universitas Pajajaran. Kalau menurut saya anggota DPR saat ini sangat tidak membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu atau cepopong yang di depan. Kenapa? Karena pertama sudah banyak yang tersangkut kasus korupsi dan sudah banyak juga yang mulai dipenjara. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang mewah di tengah kesengsaraan rakyat. Dan yang ketiga yang saya sangat tidak sepakat atau tidak setuju, anggota DPR banyak yang berantem sendiri, sibuk ngurusin partainya sendiri. Bisa dilihat dari sidang kemarin, ketika sidang pertama Cepopong yang kehilangan palunya. Menjaga palu sidang saja tidak bisa, apalagi menjaga rakyat kita semua. Terima kasih. Baik. Saya membuka kepada 10 perwakilan rakyat. Siapa yang mau pertama menjawab interupsi mahasiswa tadi? Saya duluan karena mau menanggapin Toto. Bang Ruhut duluan. Ya, terima kasih. Singkat saja Bang Ruhut. Pimpinan didaftar aja siapa. Itu ya. Bang Natswa, kita harus berani mengkoreksi diri. Jadi inilah saya mohon, itu yang saya katakan tadi. Duduk di DPR, memang kita mewakili partai, tapi ingat kita Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang pertama. Sudah itu yang kedua. Apa yang dikatakan Adian juga betul. Kenapa? 2 bulan ini udah di DPR kok ada merah putih dan Indonesia hebat. Saya penyeimbang fraksi Demokrat di tengah. Karena itu, ya, karena itu, waktu ribut 2 bulan, saya bilang, nggak malu kita makan gaji buta. Diminta saya mencabut kata-kata, saya tidak cabut. Karena itu, jujur saja Natswa, ya, DPR itu harus berani mengkoreksi. Adik kita betul, tapi saya mohon dengan kerendahan hati, kami 560. Yang korupsi paling 10%. Masih banyak yang baik. Yang hadir ini yang baik-baik. Yang baik. Siapa? Mas Arief Suditomo, silakan dari Partai Hanura. Najwa, daripada ngomongin hal-hal yang buruk-buruk, saya ingin kasih contoh. Kenapa kita tadi berfokus pada hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Paling tidak hanya ada contoh dari Komisi 1 DPR RI. Target prolegnas, ini baru bulan Maret, kita ada target prolegnas 2015, kita udah full. 2 sudah diundangkan oleh Komisi 1. Jadi sudah jelas hasil Komisi 1. Ya, dan kalau komisi lain belum ada hasilnya, itu berarti karena individu-individunya atau karena dari komisi dan pada dasarnya kesadaran masing-masing individu yang ada di komisi tersebut. Jadi kalau misalnya soal kerja, kita kerja rapat sampai malam dan menghasilkan 2 undang-undang sampai bulan Maret. Ini kita sedang bicara perorangan atau fraksi. Kalau kemudian fraksi dan komisi, nanti tanggal 9 Desember itu akan ada pilkada serentak. Dan itu hasil Komisi 2. Jadi ada hasilnya? Ada hasilnya. Ada hasilnya. Tapi harusnya bisa lebih maksimal kalau tidak ada ribut-ribut panjang kemarin. Itu pertama. Terus kedua tentang wakil rakyat atau wakil partai. Tanggapi interupsi tadi, ya, Bang? Tentang wakil, sederhana saja, gampang. Rakyat itu siapa? Rakyat itu menjadi nyata kapan? Rakyat itu menjadi nyata kalau dia berorganisasi. Organisasi tertinggi adalah partai di bawah negara. Bagaimanapun juga itu harus kita pahami.
Kalau kita bicara level organisasi dari forum sampai negara, di bawah negara organisasi sendiri adalah partai. Ada yang mau Tidak bisa kita menanggapi? dikotomikan. Interupsi. Mas Krisna Mukti, silakan. Meluruskan aja, selama 6 bulan kita bekerja dan masa tidak aktifnya itu 2 bulan, saya nggak setuju kalau kita dibilang tidak melakukan apa-apa, gitu. Karena seperti saya berusaha untuk kreatif dan berusaha untuk inovatif dengan selalu seperti misalnya turun ke dapil setiap minggu, dan saya selalu membuat kegiatan di dapil. Jadi Misalnya apa kegiatannya? saya melakukan pelatihan industri kreatif di dapil saya, Oke. gitu. Dan saya juga sudah mulai membuat rumah aspirasi. Saya sudah mulai membangun, dan saya juga sudah mulai mencanangkan ada semacam program-program untuk mendidik anak-anak PAUD dan sekolah dasar. Dan itu saya lakukan semuanya di saat kemarin pada vakum, dan saya rasa itu satu hal yang kreatif. Jadi kalau dibilang kita tidak kreatif, salah juga. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dan Termasuk cara mencuci piring yang benar gitu ya. Kenapa? 31 kali 36 miliar kali 4 bulan, itu 125,44 miliar. Berat ya? Saya usul boleh nggak sumbangin aja ke Persib lah, siapa tuh juara lagi. Bantu mengurangi derita. Dipersembahkan oleh Kopiko 78 Degrees. baik. Saya mau ke siapa yang interupsi? Interupsi. Oh, di sebelah sana. Ya, silakan. Oke, perkenalin saya Anggi Firman dari Institut Teknologi Bandung. Oke. Saya dari dulu entah kenapa kalau ngeliat TV itu orang kasih komentar misalkan kayak DPRN Plus segala macam, ujung-ujungnya dibilang paling cuma 10% kayak barusan dibilang. Pertanyaannya gampang. Kalau misalkan setiap saat dibilang soal 10%, kapan 10% itu hilang? Gitu. Saya anehnya gitu. Kenapa nggak ada usaha untuk menghilangkan titiknya itu? Gimana caranya ya? Pokoknya ya itu kan kalian lah yang bisa gimana caranya. Baik. Itu saja, terima kasih. Interupsi. Saya mau kasih kesempatan dulu ke yang Mbak Oki Osokawati untuk menanggapi tadi. Tidak membanggakan DPR kita, Mbak Oki? Tidak membanggakan? Tidak membanggakan? Iya. Kenapa kita harus bangga pada institusi DPR? Tadi ada interupsi itu? Saya rasa harus, karena bagaimanapun juga negara ini dibangun oleh beberapa pilar, dan salah satunya adalah pilar legislatif. Jadi kalau ada rusak susu, karena nilai titik rusak susu belanga, menurut saya itu karena adanya media yang mengandung paham bad news is good news. Jadi yang mewah-mewah saja tampilannya, yang jelek-jelek saja yang ditampilkan. Tapi ketika kita research pakai sepatu kes, kemudian belusukan ke tempat-tempat yang kumuh, ketika saya bangun, konstituen sudah berjajar dengan segala proposalnya, untuk anak yang sunatan, untuk anak yang kawin, untuk anak yang ingin sekolah, itu tidak pernah dibahas, itu tidak pernah di-cover. Jadi menurut saya bagaimanapun juga DPR harus tetap ada. Ini memang otokritik buat kami semua, dan ya cuma nilai setitik, maka rusak susu sebelanga. Tadi Gitu. pertanyaannya nilainya berapa titik? Kalau tadi katanya 10%, jangan-jangan sekarang bukan nilai yang setitik, tapi memang betul-betul sudah menjadi racun dan meracuni seluruh anggota Dewan? Saya rasa tidak begitu, karena masih banyak yang bagus, masih banyak yang bisa berdedikasi begitu. Hanya saja mungkin media lebih senang, mohon maaf, untuk yaitu tadi bad news is good news. Jadi nyalain media? Saya bilang karena mohon maaf, makanya saya katakan Setuju mohon nggak maaf. media atau karena apa? Interupsi. Ada non media di sini? Menjawab yang tadi di ujung sana, gimana caranya 10% itu akan tidak balik lagi? Jangan dipilih. Kalau ketahuan berantem di depan sidang, berantem di depan orang, melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak senonoh, jangan dipilih, itu masalahnya. Jadi Hal-hal yang terulang adalah udah tahu bobrok, udah tahu jelek, dipilih lagi. Jadi salah siapa? Salah kita semua. Interupsi Salah pimpinan. Interupsi. Interupsi. Oke, baik. Kita akan lihat, kalau tadi katanya DPR tidak membanggakan, memang ada satu survei adik-adik, survei yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia yang menyebut bahwa 70% orang tua tidak mau anaknya jadi anggota DPR. Coba diulang lagi. Interupsi pimpinan. 70% bilang tidak mau, orang tua bilang tidak mau anaknya menjadi anggota DPR karena profesi ini sudah tidak lagi membanggakan. Padahal, Bang Nasir, padahal harusnya orang tua mau karena gajinya, Masya Allah, luar biasa besar. Kecil, masa kecil? Kita lihat apa saja saking banyaknya, saya sampai dibantu oleh animasi dan grafis untuk menunjukkan berapa banyak sebetulnya gaji dan tunjangan anggota Dewan yang berikut ini.
Gaji totalnya 58,5 juta dan gaji DPR kita nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama ada Nigeria, Kenya, Ghana, negara-negara Afrika, dan keempat Indonesia paling hebat, nomor 4 gajinya terbesar di dunia. Ada interupsi panelis? Saya dari tadi pegang kalkulator, saya hitung ya. Kalau 10 fraksi itu 560 anggota dewan, gajinya 58 juta, berarti per bulan negara kan 31,36 miliar tuh. 31 kali 36 miliar kali 4 bulan, itu 125,44 miliar. Berat ya? Saya usul boleh nggak sumbangin aja ke Persib lah, siapa tuh juara lagi. Interupsi pimpinan. Tolong ini interupsi. Ini suara rakyat Jawa Barat itu. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Silakan yang perempuan silakan. Kita semua tadi udah lihat ya, itu berapa besar jumlah gaji para anggota dewan dengan berbagai macam tunjangan, intensif komunikasi sampai 14,14 juta. Terus tunjangan jabatan 9 juta, itu sangat jauh bedanya dengan gaji buruh yang begadang, yang lembur dari pagi sampai malam. Dari berbagai tunjangan itu, saya ingin bertanya. Pimpinan. Kita dengarkan pertanyaan. Kurang lebih, menurut para pimpinan sidang ini, 2 tunjangan apa sih yang perlu dihilangkan? Tunjangan yang aja. Oke, rakyat menuntut 2 tunjangan dihilangkan. Dari sekian banyak. Baik. Saya ingin kasih kesempatan menjawab. Terima kasih. Untuk gaji, itu gaji untuk saya sebagai seorang pengusaha dulunya, uang yang didapat, itu saya kembalikan lagi kepada konstituen. Cukup nggak 58 juta itu? Karena masih gini, uang tambah? per riset, ini mesti kawan-kawan mesti tahu, dapat 150 juta. 150 juta itu mesti dibagikan kepada 10 kegiatan riset di dapil masing-masing. Bahwa sesungguhnya angka Sesungguhnya itu uang besar, gaji itu tidak dimakan oleh kita, tapi uang itu dikembalikan kembali kepada rakyat. Tadi bertanya 2 fasilitas yang hendak dihapus. Tunjangan yang berkaitan mau dipotong itu pada prinsipnya pun sama. Yang penting kembali kepada rakyat. Hatinya bersih dan kita duduk di sana pun kembali kepada memikirkan kepentingan masyarakat. Anda tidak mau menyebut dipotong tunjangan yang mana? 2 item, 3 item, nggak masalah. Tidak masalah. Semuanya mau Anda potong, kalau perlu semuanya kembali ke masyarakat. Tidak ada masalah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Tambahan sedikit dari itu. Kita dengarkan sepotong. Tambahan sedikit, yang saya rasakan justru uang penerimaan itu, ya, pengeluaran saya lebih besar dari itu. Supaya tahu saja, memang jumlahnya seperti itu, tapi pengeluaran supaya tahu, jadi anggota DPR dulu, baru nanti tahu. Apa Cepopong? Siapa yang bisa menambahkan? Pengeluaran lebih besar 58 juta? Ya, jadi saya akan jawab. Adik kita mahasiswi benar. Dek, saya kasih pertanggungjawaban kepada semua. Ya, itu masih sangat kecil. Kaget kan? Coba datang ke DPR 1 minggu. Temanin saya. Sampai ke kamar kerja saya saja, minimal 10 proposal. Ya, proposal itu kasih 500.000. Bang, kok sedikit kali? Tahu nggak yang minta proposal 100 orang? Coba 100 kali 500.000. Sudah berapa puluh juta? Apalagi turun ke dapil. Turun ke dapil. Ini juga ya maaf, karena semua bilang gaji gede. Bang, kan abang kami yang pilih. Salam tempelnya dong. Ketemu dengan konstituen ribuan. Kalikan 100 saja. Sudah berapa? Jadi itu kecil. Itu interupsi kecil. Saya ingin katakan itu. Menjadi anggota dewan hari ini bisa selamat saja sudah sebuah prestasi. Mas Toto. Ada 2 hal yang saya ingin kritik. Pertama, dari tadi saya dengar istilah nilas titik. Ini bahasa template ketika orang merasa bersalah menggunakan kata oknum. Jadi ini bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai muncul sebuah ungkapan bukan dari saya, tapi dari seorang penulis realis di Portugal misalnya. Ada persamaan antara politisi dengan popok.
dia harus sama-sama cepat diganti. Penyebabnya juga sama, gampang kotor katanya. Ini adalah image yang terbangun di DPR ketika teman-teman DPR harus menyadari bahwa di tengah pesimisme publik terhadap politisi, semua survei dari tahun 2004 itu mengatakan DPR ini adalah lembaga ketika kita pesimis yang membuat masyarakat semakin pesimis. Jadi jangan kemudian menyalahkan Nilas, Titik, ataupun oknum. Itu poin pertama. Yang kedua, tadi dinyatakan juga, proposal tiap hari 10-20. Ini memang sebuah fakta bahwa masyarakat pemilih kita transaksional. Lalu siapa yang salah? Fungsi pendidikan politik itu ada di partai politik. Lalu apa gunanya partai-partai yang sudah berdiri di Orde Reformasi, ternyata sampai detik ini masih lebih memilih proposal karena ternyata partai tidak membangun infrastruktur, karena partai tidak berhasil memajukan dapil-dapil. Saya pikir itu moga-moga logika yang bisa dikedepankan oleh anggota wakil rakyat kita. Baik. Halo. Bang Adian, silakan. Mas, Bang Adian dulu, baru nanti Mas Teguh. Terima kasih Nana. Ya minggu, halo, siapa dulu? Bang Adian, silakan. Kita nggak rebutan kursi toh? Bang Adian singkat. Itu bukan persoalan apakah partai gagal mendidik konstituen atau tidak. Ada persoalan di mana kita tidak bisa menutup mata terhadap kejadian-kejadian yang bukan keinginan rakyat. Dia tidak bisa menghindar. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, jangan sebagai anggota DPR, sebagai manusia pun kita salah. Nah, hal-hal seperti ini kalau dibilang oleh Bang Ruhut tadi persoalan proposal, tidak sesederhana proposal. Kalau kita mau berbicara, ketika ada seorang aktivis di Sulawesi Tengah, namanya Eva Susanti Bande, ditahan 4 tahun 6 bulan penjara. Saya datang ke Presiden dan saya minta tolong bebaskan, dia tidak bersalah. Dan dapat gerasi. Dan dibebaskan. Apakah itu karya sebagai anggota Dewan atau tidak? Sebagai manusia pun tanpa sebagai anggota Dewan, saya akan lakukan hal yang sama. Baik, Mas Teguh Juwarno. Sebenarnya ada satu kalimat yang saya ingin gunakan pada kesempatan ini. Menjadi anggota Dewan hari ini bisa selamat saja sudah sebuah prestasi. Bisa selamat saja sudah prestasi? Benar. Selamat dalam konteks apa? Tadi diungkapkan anggota Dewan dipersepsi sebagai salah satu lembaga yang korup. Kemudian juga ada teman-teman anggota Dewan yang oleh Mas Toto memang sering digunakan kata oknum yang kena misalkan perkara korupsi. Nah, padahal kita tahu yang namanya lembaga Dewan, DPR memiliki wewenang begitu besar. Sebut saja, menentukan anggota BPK, menentukan anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim MK, MA, Kapolri, Panglima TNI. Itu semua melalui lembaga yang namanya DPR ini. Dengan kata lain, DPR ini harus diisi orang-orang yang datang dengan niat baik. DPR ini kalau tidak dikontrol, kalau tidak diawasi, memang kemudian memiliki wewenang yang begitu besar di era reformasi. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juang Akbar Magenda dari Politeknik Negeri Bandung. Oke. Sebelumnya saya tidak setuju dengan pernyataan Bang Ruhut ketika dengan 58 juta itu masih kurang karena dibagi-bagikan oleh rakyat gitu. Itu resiko Bang, dan untuk semua wakil rakyat gitu. Kalau misalkan nggak mau seperti itu, ya jangan jadi wakil rakyat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh nggak dari masing-masing perwakilan rencana kerja nyata dalam waktu dekat itu apa? Tanggal berapa itu terrealisasi? Kemudian apa bentuk pertanggungjawabannya ketika itu tidak terrealisasi? Mau nggak turun dari jabatan? Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade tadi yang dari, tidak cukup waktunya berbicara, saya minta Anda spesifik, Anda mau siapa yang menjawab pertanyaan itu? Tidak mungkin semuanya menjawab, siapa yang Anda mau? Dan sebut nama saya. Nanti Bang Ruhut ya, satu lagi siapa? Bang Ruhut dan Cepopong. Bang Ruhut dan Cepopong, oke. Bang Ruhut dulu, silakan Bang Ruhut. Dek, kalau bicara risiko, saya bukan menyombong diri. Ya, saya anggota DPR. Ya, 10 tahun mantap makan tabungan. Ya, biar tahu minimal itu tiap bulan, maaf, sekitar lebih kurang 250 juta. Tapi kalian yang memasalahkan tadi 58 jutanya, itu saja yang jadi perlu diketahui. Jadi jangan kita balik-balik. Jadi adik kita ini pinter banget, belum jadi anggota DPR udah pinter balik-balik kata. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi malah nombok 250 juta. Baik, Cepopong tadi ada pertanyaan spesifik, kita jawab dulu adik-adik pertanyaannya, baru nanti kita buka sesi yang lain. Baik, tadi Cepopong sudah menyampaikan bahwa
angka yang ngarengkol tadi disebut, ya, tadi kan ditulis di sana. Itu sebetulnya pengeluaran saya jauh lebih besar dari itu. Supaya tahu saja. Jadi boro-boro korupsi, boro-boro nabung. Karena apa? Kenapa atuh pakai mau jadi anggota DPR, begitu kan? Nah, pertama memang karena partai saya meminta untuk saya duduk jadi anggota DPR. Kemudian kedua, saya tahu dengan 3 tugas DPR banyak yang bisa kita lakukan. Membuat undang-undang yang pro rakyat, mengatur APBN walaupun bukan duitnya yang diatur, polisinya yang diatur, kebijakannya, bagaimana supaya uang APBN itu kembali kepada rakyat berupa program yang baik untuk rakyat. Dan ketiga adalah nyerahkan pemerintah, begitu ya, bukan untuk cari duit, bukan saya sombong. Komisi 3 menjadi komisi air mata kalau tidak punya kantor pengacara. Kalau punya kantor pengacara, komisi 3 mata air itu. Enggak. Baik, Saya mau nanya dulu sebentar, mungkin kepada seluruh anggota. Sorry Krisna, sekarang sih gini deh, kita jangan jahat-jahat banget sama anggota DPR, ini orang baik semua loh. Percaya nggak? Saya hanya ingin menanyakan pada ke-10 anggota ini ya, sebutkan satu perjuangan paling berat yang Anda rasakan setelah terpilih dan duduk di kursi. Perjuangan paling berat sejauh ini, buat yang baru-baru dulu. Yang paling berat kurang lebih sama, yakni menghilangkan stereotip. Jadi itu ya yang pada dasarnya kita perangi. Kenapa? Karena baru punya semangat untuk mengabdi, tiba-tiba ada yang tendang-tendang meja. Baru punya semangat mengabdi, tiba-tiba berantem. Itu merupakan salah satu hal cukup berat untuk membuktikan bahwa saya adalah orang baru yang memulai dengan semangat baru dan ingin mulia sampai akhir. Jadi menghapus stereotip itu sangat-sangat berat. Menghapus stereotip. Sebentar. Bisa, bentar. Ya, Bang Adian. Saya nyanggah sebentar ya. Kenapa nggak boleh ribut di DPR? DPR itu parlemen itu parley. Tapi jangan sampai tendang-tendang meja Pak, atau berantem, lebih kepada diskusinya. Ini persoalan gini. Formatnya yang rakyat tidak begini, suka. Gini. Bagi saya masalah gini. Bukan persoalan nendang mejanya harus kita lihat dulu. Bukan persoalan rebut mic-nya atau ngambil palunya. Tapi kenapa palu itu harus diambil ketika pemimpin sidang tidak mampu memimpin sidang itu? Sebentar, tadi sebetulnya Bang Adian itu memberikan contoh bahwa sesungguhnya tidak apa-apa kalau memang harus bertengkar dalam tanda kutip karena itulah tugas parlemen. Bukan. Ketika parlemen kalau persoalannya bantu kata-kata kemudian prinsip, itu yang ditangkap. Kalau persoalannya prinsip tidak apa-apa rebut palu banting-banting meja karena kalau prinsip. Kalau persoalannya prinsip yang dipertaruhkan sangat besar, tidak masalah. Yang jadi masalah kalau tidak persoalan dijadikan persoalan. Ini yang menjadi beban buat saya. Sama seperti di ruangan ini, banyak pertanyaan yang mutar-mutar tidak jelas arah untungnya kemana. Di DPR tiap hari kita temui itu. Sampai mendengar rapat pun kadang-kadang menyebalkan. Ada satu topik yang ditanyakan oleh 5-6 orang. Kenapa kita sebenarnya tidak fokus dan sebagainya. Hal seperti itu. Beban kedua bagi saya adalah bagaimana tetap menjadi... Stereotip tadi juga beban untuk Anda tidak Bang Adian? Stereotip bahwa kemudian persepsi publik DPR sedemikian buruk. Tidak penting. Itu sudah kita pilih menjadi anggota DPR. Kita sudah baca bahwa itulah pandangan rakyat. Tidak setelah masuk kita bilang ini beban buat kita, tidak bisa dong. Bagi saya itu melemparkan tanggung jawab. Ketika saya masuk sebuah institusi bernama DPR, saya sudah harus siap untuk tidak diterima orang, saya harus siap untuk dicaci maki orang, saya harus siap untuk dianggap korupsi. Dan itu tidak bisa kita anggap sebagai stereotip yang membebani kita. Saya kasih kesempatan Mas Arief menjawab. Tidak nyala, boleh tolong dimatikan. Memang ini bukan popularity contest, tetapi saya selalu percaya yang namanya substansi dan tata krama, manner itu juga sangat penting. Karena rakyat nggak suka drama. Drama cukup di sinetron, di prime time-nya, TV saja. Jangan ada di DPR. Kita harus memperjuangkan lebih kepada substansinya. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya takutkan kalau kemudian di DPR itu menjadi kumpulan orang yang hidup makan gaji dengan kesantunan palsu. Interupsi pimpinan. Kalau kita mau menyepakati DPR itu harus penuh dengan kepalsuan seperti itu sampai kemudian berbicara maju ke depan pun dilarang, bertengkar berdebat dilarang, lebih baik jadi anggota DPR. Yang kita pertaruhkan menjadi anggota DPR itu kan tidak cuma gagasan, tapi ideologi kita pertaruhkan di situ. Kasih tepuk tangan Bang Adian. Bang Nasir silakan, Anda mau bilang apa? Anda mau bilang apa? Tolong dimatikan dulu salah satu mic ya. Silakan Bang. Iya, jadi kalau ditanya kepada saya Mas Farhan, saya tidak ada yang berat.
karena konstituen itu adalah bahagian dari saya. Ya, jadi apapun apa yang mereka sampaikan itu juga kebutuhan mereka ada kebutuhan saya. Itu sebabnya sejak tahun 99 sampai sekarang saya menjadi anggota legislatif, tidak ada yang berat bagi saya. Ya, mungkin kalau ada yang berat, mungkin saya akan tertatih-tatih di lembaga legislatif. Tapi karena menurut saya tidak ada yang berat, karena masyarakat itu adalah orang yang mempercayai saya, maka saya harus mengelola harapan mereka, mengelola bagaimana aspirasi mereka, dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menindaklanjuti apa yang mereka inginkan. Oke, terima kasih Farhan, Bang Nasir. Silakan, Bang. Saya ikuti jalan pikiran Farhan. Apa yang dia pertanyakan itu baik sekali. Farhan, pertama saya terpilih, apa yang paling berat? Kok aku terpilih ya? Dengan aku terpilih, Farhan, otomatis tugas saya tidak ringan. Membawa nama rakyat. Sebentar Farhan. Ya? Dan ingat, setelah terpilih, tugas kami budgeting, legislasi, dan pengawasan. Aku sengaja memilih bidang legislasi, bidang hukum. Itu kalau di DPR namanya air mata. Aku tidak mau memilih mata air, banggar, aku jauh itu. Jadi itu, ya kalau Mata orang air mengatakan, itu maksudnya komisi basah, tempat ya, komisi basah. tempat bisa dapat uang nggak halal. Ya, dan apa yang dikatakan Toto, Iya, ya betul, betul. Jadi apa yang dibilang Najwa kita harus katakan betul. Banyak yang mencari mata air yang basah, itu yang akhirnya jadi pasien KPK. Itu fakta. Jadi kaitan dengan Toto, baik ini sahabat saya. Enggak, Dan kalian semua, Bang Ruhut. sebentar. Komisi 3 menjadi komisi air mata kalau tidak punya kantor pengacara. Kalau punya kantor pengacara, komisi 3 mata air itu. Enggak. Jadi sebentar, Najwa, sebentar. Jadi apa yang dikatakan Adian itu betul, ya. Tapi kan Adian di komisi 2. Saya ini komisi 3. Jadi dan kebetulan punya kantor pengacara. Saya tidak punya kantor pengacara. Tidak punya kantor pengacara, Bang Adian, jangan salah menuduh. Kami Tidak otomatis punya. cuti. Saya ini cuti udah 10 tahun. Ini fakta. Jadi kaitan dengan Toto, kaitan semua yang di dalam ruangan ini, saya mohon, jangan hanya jadi pengamat. Marilah masuk partai politik agar menjadi petarung. Sudah di dalam, baru kalian rasakan. Saya mohon, jangan omong doang. Terima kasih. Selalu kalau bertemu begini selalu saya katakan ini HP saya, ini Twitter saya, ini nomor. Betul. Coba Bang pakai Twitter. Nah, betul. Mas Toto, apakah memang harus perlu dulu menjadi anggota DPR dulu baru bisa memahami itu? Pengamat katanya omong doang. Buat saya sederhana. Kalau ada polisi atau ustadz menasihati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu baru tahu betapa rasanya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Itu contoh. Saya tidak bicara DPR loh. Itu enggak. Interupsi pimpinan. 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 Analoginya bisa menyesatkan itu, analoginya menyesatkan. Enggak, maksudnya gini loh, bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah, jadi anggota DPR dulu baru rasakan. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kali ini. Pimpinan, interupsi pimpinan. Baik, Mas Teguh Juwarno, silakan. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan adik saya tercinta, Mas Farhan. Mas Farhan, begini, kalau kita ikuti Pileg kemudian Pilpres, kemarin betapa pertarungan begitu kerasnya. Bahkan seolah-olah sampai istilahnya pertarungan hidup mati, sampai ada suami istri yang bercerai dan sebagainya. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Menjadi anggota parlemen ini adalah sebuah takdir, sebuah betul-betul karena Allah mengizinkan. Yang menjadi calon begitu banyak, tetapi yang jadi hanya 560 orang dari penduduk Indonesia 250 juta. Ya. Apa yang saya ingin katakan, nah tentu ketika kita maju kita punya kesadaran bahwa akan ada tanggung jawab besar. Baik. Akan ada komitmen yang besar. Bagi saya pribadi, tantangan yang terberat yang dihadapi
namun saya membahasakannya ini adalah sebagai sebuah motivasi, adalah bagaimana tidak membuat malu konstituen kita, tidak membuat malu orang-orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Itu sesederhana itu. Bayangkan kalau kemudian misalkan ada seorang anggota DPR dipanggil ke kejaksaan atau ke KPK dengan baju, itu saja sudah tidak terbayang bagaimana malunya konstituen kita, apalagi istri dan anak kita. Saya kira sesederhana itu. Kita akan membahas soal rumah aspirasi. Kita akan tanya apa cara konkret untuk semua orang yang merasa ingin menitipkan sesuatu kepada wakil rakyat lewat cara apa. Kita akan membahas itu dan saya akan minta tanggapan dari Mas Arief. Ya, pada dasarnya yang kita miliki sebagai anggota DPR, berbagai macam hak-hak normatif saja, itu sudah cukup untuk bisa memulai pelayanan aspirasi kita. Sebentar, saya selesaikan. Kita dengarkan dulu. Hal-hal yang saya miliki, misalnya saya menggunakan seluruh atau bahkan nombok sedikit apa yang menjadi hak saya dari dana reses misalnya, itu merupakan salah satu hal yang ternyata sangat-sangat bermanfaat buat orang-orang di daerah pemilihan. Bu Popong juga seperti itu. Dan Anda dapil Bandung dan Jawa Cimahi. Barat 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Bagaimana caranya menghubungi Anda Sosial dan Bu media Popong? juga merupakan Sosial salah satu media. hal yang sangat-sangat efektif. Silakan. Karena kalau telepon, tidak Interupsi. semua orang bisa melihat apa yang kita interaksikan dengan mereka. Oke, lewat sosial media itu salah satu cara Mas Mbak Arief Nana. Suditomo. Lewat cara apa lagi, Mas Teguh? Sedikit berbeda. Selain tatap muka, ketemu langsung melalui forum reses, warga konstituen saya juga bisa mengakses saya melalui rumah aspirasi, kemudian bisa melalui jalur website. Saya punya website pribadi, teguhjuwarno.com, bisa melalui Twitter, ada juga Facebook, tapi juga kami melalui jalur, kita punya teman-teman di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPC, Dewan Perwakilan Kecamatan, dan biasanya itu di-pool di rumah aspirasi yang kita miliki di dapil masing-masing. Oke. Itu cara untuk mengakses kita. Baik, ada yang di sebelah kanan, tadi sebelah kanan atas. Ya. Ya, saya ingin bertanya bagaimana khususnya kepada dapil dari Jawa Barat dan Bandung, khususnya Bandung dan Cimahi, itu bagaimana kita sebagai rakyat ingin menghubungi wakil rakyat atau wakil kami secara langsung, dan itu diterima dengan baik oleh wakil rakyat tersebut. Lewat mana, lewat jalan apa, Anda akses dapil apa, yang- Mas? Anda dapil apa? Dapil Bandung saya. Memang Anda dapil Bandung? Iya. Ada dua wakil Anda di sini, Mas Betul. Arief dan Cepopong. Anda mau tahu konkretnya kalau mau menyampaikan sesuatu ke mereka? Kemarin Anda milih Cepopong atau Mas Arief? Ini nggak? berdua. Iya. HP. Oke, Saya baik. tidak peduli. Saya tidak peduli apa kau milih saya atau tidak peduli. Yang jelas. Baik. Nggak, saya mau jawab. Katanya nggak peduli, pertanyaannya. kita dengarkan. Mau jawab Nggak penting, pertanyaannya. nggak penting ya, Cek. Nomor HP saya tidak pernah dirahasiakan. Selalu kalau bertemu begini, selalu saya katakan ini HP saya, ini Twitter saya, ini nomor. Betul. Cepopong pakai Twitter. Nah, betul. Maksudnya itu justru supaya semua orang bisa menghubungi saya. Boleh tanya kepada rakyat yang sering saya datangi, selalu saya katakan ini HP saya, ini nomor rumah saya, ini nomor telepon saya, ini fax saya, ini email saya, itu selalu. Najwa, Yes, Bang Nasir. inilah sebenarnya kenapa di periode ini untuk memaksimalkan hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya, kemudian ada usulan untuk menghadirkan rumah aspirasi dan kemudian juga dialokasikan dana untuk mengelola dana rumah aspirasi ini. Meskipun memang sebahagian teman-teman pegiat LSM mengkritik ya keinginan ini, tapi kalau kita lihat cerita-cerita para peserta yang di sini, ya mereka juga sebenarnya rindu dengan anggota DPR, ya kan? Meskipun memang ya tadi itu kadang-kadang mereka benci tapi rindu, begitu loh. Ya. Benci tapi rindu, betul nggak benci tapi rindu? Banyakan yang ngomong betul anggota dewan. Banyakan bencinya apa rindunya? Rindu. Sebenarnya orang itu dicalonkan kan oleh partainya. Lalu kemudian partai melihat bahwa orang ini punya kapasitas. Ya kan? Partai Enggak, jangan. Jangan juga begitu. Ya kan? Jangan seperti itu. Orang dicalekkan. Jangan kemudian Anda menyalahkan itu. Kita tenang, kita tenang. Tidak seperti itu. Anda keliru. Anda keliru. Baik, kita tenang. Kalau semuanya berbicara, Anda keliru. Mas Toto, angka penambahan APBNP untuk anggota dewan tahun ini 1,6 triliun.
Jadi perlu dibuka juga terlebih dahulu, sebelum perdebatan mengenai 1 triliun, anggota Dewan itu sudah punya uang reses setiap triwulan 150 juta. Yang kedua, sekarang ada wacana baru untuk menambah dan sudah disahkan ya, itu rumah aspirasi. Pertanyaannya bukan masalah nominal kok Bang Ruhut dan teman-teman. Analogi, ada seorang karyawan datang kepada bosnya dan kemudian meminta fasilitas lebih. Saya tidak mau naik motor lagi, saya ingin naik mobil. Pertanyaan sang pemilik perusahaan satu saja. Bulan lalu, 2 bulan lalu, berapa target yang terrealisasi? Jawabannya 30%. Jadi ketika fasilitas tidak diberikan, yang salah apakah karyawan yang meminta lebih atau pemilik perusahaan? Jadi anggota DPR sedang mengalami sebuah masalah krisis kepercayaan. Ini bukan masalah nominal. Justru kalau menurut saya sebaliknya Mas Yunarto, ya, anggaran itu harus dimaksimalkan untuk mengembalikan krisis kepercayaan Teman-teman DPR setuju atau tidak? masyarakat. Ya kan? Jadi jangan dibalik-balik juga, begitu loh. Jadi memang kita berusaha, kita sadar bahwa kemudian DPR ini belum begitu diminati oleh masyarakat, belum begitu dipercaya. Tapi kami berusaha dengan tupoksi, dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tadi itu. Dan jadi jalan jangan dibalik-balik menurut saya. Jalan untuk mengembalikan kepercayaan Tapi adalah uang menambah reses itu anggaran. bukan uang pribadi anggota dewan loh, itu uang yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan. Begini, maaf. Sebentar. Enggak, dari tadi gini loh. Ini ada teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus menggugat kita. Kan seperti itu, mempertanyakan kinerja dan sebagainya. Tapi teman-teman yang sudah lebih dulu di sana selalu bilang ini berat, ini berat, ini berat. Tapi Pileg ikut lagi. Ini berat, ini berat, ini berat. Pileg ikut lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Teman-teman ini punya nalar yang luar biasa. Dia mampu berpikir kita ini munafik atau tidak. Saya jawab jujur, memang menyenangkan jadi anggota dewan. Begini, kalau sebenarnya orang itu dicalonkan kan oleh partainya. Lalu kemudian partai melihat bahwa orang ini punya kapasitas. Jangan kita kambing Ya hitamkan kan? partai di Enggak, jangan. Jangan juga begitu. Ya kan? Jangan seperti itu. Orang dicalekkan. Jangan kemudian Anda menyalahkan itu. Kita tenang. Tidak seperti itu. Anda keliru. Anda keliru. Baik, kita tenang. Kalau semuanya berbicara, Anda keliru. Orang menjadi caleg itu bukan kemauan dirinya. Kita tenang dulu. Partai melihat bahwa dia punya kapasitas. Ngapain kita punya basis berpura-pura massa. berat apa segala macam? Jangan kemudian Anda menyalahkan partai. Anda sendiri dari partai politik. Apa? Anda dari partai politik. Baik, dari partai politik. teman-teman, daripada dengar. Bukan lagi aktivis, Anda partai politik. Baik, kita dengarkan suara rakyat paling sejati. Camcuters.
160 wakil rakyat bukan sembarang, mereka dipilih untuk lantang dan kencang. Gajinya 18 kali lipat pendapatan per kapita, nomor 4 teratas gaji DPR sedunia. Segala fasilitas relatif diberi, tunjangan anak istri dan uang saku ke luar negeri. Jadi wajar kalau kita punya harapan tinggi. Anggota parlemen yang betul mengurus publik, bukan humas kepentingan partai politik. Di tengah terbelahnya poros koalisi, adakah kepentingan rakyat masih dijunjung tinggi? Kita mau wakil rakyat yang berkinerja hebat, bukan yang hanya jago mengurusi politik sesaat. Jangan biarkan kita putus asa melihat sistem politik yang tak mengubah apa-apa. Sudah waktunya politik kembali ke hitahnya, membuat kebijakan publik yang bermutu mengubah hidup warganya. Kita butuh wakil yang bisa jadi mata, telinga, dan rasa tentang segala perkara yang kerap menghimpit dada.